berjumpa lagi bersama Yorita. Kita akan membahas sio anjing di tahun naga kayu. Nah, kunci utama dari sio anjing adalah refleksi diri. Ya. Mengapa harus melakukan refleksi diri? Mari kita bahas bersama-sama. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant, konsultan pengembangan diri dan bisnis berdasarkan ilmu PACE. Nah, untuk tahun 2024 atau tahun naga kayu, kunci sukses untuk sio anjing adalah refleksi diri. Clash ya, di tahun naga kayu ini, sio anjing dan sio naga mengalami benturan. Ada suatu peristiwa yang amat sangat tidak menyenangkan, suatu peristiwa yang membuat stres ya, yang membuat kita down kayak gitu. Nah, itu merupakan titik balik. Jadi terkadang kita harus mengalami hal yang amat sangat tidak menyenangkan untuk mengalami kesuksesan yang jauh lebih besar. Ataupun kita harus mengalami hal yang amat sangat tidak menyenangkan untuk bisa pada posisi tahu apa tujuan hidup kita, tahu apa maksud Tuhan membawa kita ke dunia ini. Maksud Tuhan menghadirkan kita di dunia ini, life purpose-nya apa? Nah, terkadang kita harus mengalami hal yang tidak menyenangkan dulu baru kita bisa tahu, ya kan? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, ini sio anjing ada energi bagus yang disebut dengan man emptiness ya. Energi dari man emptiness ini adalah energi yang membuat kita untuk mundur sejenak ya, mundur sejenak untuk melakukan refleksi diri, untuk mempunyai kejernihan berpikir kenapa hal itu harus terjadi kepada saya. Itu untuk man emptiness. Kemudian ada juga yang disebut dengan heavenly horse. Nah, heavenly horse itu adalah energi di mana setelah kita mundur sejenak, kemudian kita mempunyai kejernihan berpikir, kita bisa mengambil langkah maju, ya kan? Kita bisa mengambil langkah selanjutnya untuk membuat proyek-proyek yang lain. Setelah kita jatuh, kan kita nggak akan mau jatuh selamanya kan, gitu loh. Jadi kita harus bangkit. Nah, energi heavenly horse ini adalah energi yang membuat kita, memungkinkan kita untuk bisa berpikir apa nih the next projectnya kayak gitu, ataupun kita bisa berpikir lebih out of the box, ataupun kita juga bisa berpikir lebih kreatif seperti itu. Itu energi heavenly horse. Kemudian setelah kita mundur sejenak ya, terus kita tahu apa yang kita pengen, itu dengan adanya energi man emptiness, kemudian energi heavenly horse itu adalah energi untuk membuat kita bisa bermanifestasi untuk proyek-proyek selanjutnya. Nah, energi national treasure ini, energi baik yang ketiga yaitu energi national treasure ini bisa membawa keberuntungan ke tempat kita, di mana kita bisa naik posisi, ya kan, atau mempunyai kekuasaan, ataupun bisnis kita lancar ya, banyak mendatangkan keuntungan seperti itu. Jadi stepnya adalah kita refleksi diri dulu dengan apa yang sudah terjadi, kemudian kita bisa bermanifestasi untuk next project. Setelah kita bisa bermanifestasi untuk next project, kita menyelaraskan energi kita dengan apa yang kita manifestasikan, didukung dengan energi national treasure. Apa yang teman-teman cita-citakan di tahun 2024 atau goal yang teman-teman tetapkan di tahun 2024 akan tercapai dengan baik. Tapi teman-teman juga harus waspada nih, karena ada energi yang disebut dengan clashing grand duke. Nah, clashing grand duke itu yang clash itu ya, energi yang membuat benturan-benturan tersebut. Kemudian selain itu juga ada energi leopard tail, moonsha, obstacles. Ini sebetulnya energi tidak baik, tapi baik atau tidak baik itu kan tergantung perspektif kita, ya kan?
dengan semua peristiwa tidak mengenakan, dengan peristiwa clashing Granduk tadi, suatu peristiwa yang membuat kita mungkin merasa tidak nyaman kayak gitu ya, entah itu tidak dapat job yang kita inginkan, ataupun mungkin terjadi PHK, ataupun mungkin kita mengalami sakit seperti itu. Nah itu harus teman-teman, atau mungkin naik jabatannya tertunda. Nah itu teman-teman kan mundur sejenak dan refleksi diri. Nah energi Leopard Tail, Moonsha dan Obstacles ini bagus untuk teman-teman, mendukung teman-teman merefleksikan diri ya, untuk membuat kita mau mengambil pelajaran berharga supaya apa yang sudah terjadi itu kita bisa memaknainya secara lebih positif dan kita bisa melangkah maju. Itu energi yang disebut dengan Leopard Tail, Moonsha dan Obstacles. Bagaimana kita membuat hal yang negatif kita bisa melihat dari sisi yang lain. Nah itu 3 energi tersebut memungkinkan teman-teman untuk bisa move on dengan cepat. Kemudian juga ada yang disebut dengan energi Sky Sadness. Nah kalau energi Sky Sadness ini dari namanya juga udah ketahuan ya, energi yang bisa membuat kita mengalami kesedihan akibat perpecahan tadi, akibat clashing Granduk tadi, atau akibat adanya drama-drama di kantor kayak gitu. Tapi lagi-lagi kita nggak boleh terlalu tenggelam dengan atau jangan sampai aktif aja energi Sky Sadness ini, karena kita udah didukung dengan energi Moon Emptiness, Leopard Tail, Moonsha dan Obstacles. Itu energi yang mau gitu ya, mau secara sadar kita mau untuk mundur sejenak, melihat, mengambil pelajaran, mengambil hikmahnya kayak gitu, kemudian kita melangkah maju. Sampai di sini untuk Sio Anjing. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.